Kita kalau bicara legalitas itu memang konsen kita di awal. Tadi kan Mas Dedi bicara kita baru buka 1 bulan yang lalu. Itu perihal penjualan. Oh, penjualan. Ya kan? Tapi kalau legalitas? Kalau perihal legalitas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Di video kali ini gue ditemenin oleh Mas Leo Hanafi nih, salah satu kepala tim legalitas dari Pesona Kahuripan Group. Dan di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Leo tentang legalitas keseluruhan lah ya Mas Leo ya. Seperti apa sih legalitas Pesona Kahuripan di saat membangun rumah subsidi dan rumah komersil nih. Pokoknya panteng terus channel gue, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke teman-teman, nah di sini ada Mas Leo nih. Mas Leo, Ya. sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Kayaknya jarang ketemu nih. Jarang ketemu Mas saya, apa saya emang Mas Leo sibuk nih dengan ngurusin legalitas Pesona Kahuripan ini? Gimana Mas? Kalau itu sih bukan karena sibuk. Sebenarnya sih kita sering ketemu, cuman nggak pernah adu muka. Ada muka. Ya kan? Iya. Jadi Mas Bedol di sono, saya di sini. Iya, Gitu. karena beda-beda Ya, bagiannya kalau kesibukan nih ya. sih memang ya itu sebuah konsistensi pekerjaan. Betul ya. Jadi- Walaupun jarang ketemu, alhamdulillah nih di hari ini kita Iya bisa ketemu dong. Mas Leo ya. Ya, Ini terima kasih. ini berapa kali gue nyari Mas Leo, cuma bener Susah ya? susah. Makanya mumpung ada Mas Leo, nah kita bicara tentang legalitas nih. Jadi ini kan PK9 ini lokasi baru nih. Ya, kita baru buka 1 bulan Betul. ini ya, kita baru buka. Nah, untuk legalitas Pesona Kahuripan 9 ini seperti apa sih, Mas? Ya. Atau gini deh, di saat developer itu membuka lokasi baru, nah itu apa aja sih sebenarnya yang harus disiapkan, persyaratan-persyaratan yang memang harus dibereskan itu seperti apa sih, Mas? Tentang legalitas. Iya, betul. Kita kalau bicara legalitas itu memang konsen kita di awal. Tadi kan Mas Dedi bicara kita baru buka 1 bulan yang lalu. Itu perihal penjualan. Oh, penjualan. Ya kan? Tapi kalau legalitas? Kalau perihal legalitas kita itu sudah berjalan 3 bulan yang lalu. Oh, gitu. Gitu. Jadi sebelum Di penjualan awal, betul. Jadi udah kita start. melakukan start untuk di legalitas ini kuncinya di pembebasan. Di awal. Oke. Nah, kalau bicara perizinan memang kita di awal sebelum dilakukan pembebasan ini dasarnya perizinan dulu. Ya kan, baik yang namanya Pertek, TGT yang dikeluarkan oleh BPN. Nah, lalu kita ke izin lokasi. Sekarang izin lokasi itu menjadi KKPR. KKPR Dari namanya. SIMBG kita online. Oh, Nah, di situ sudah ditentukan semuanya ketentuannya mengenai izin lokasi untuk perumahan. Ya kan? Jadi kalau izin lokasi itu nggak semua tanah yang memang kosong, luas kita beli, nggak semuanya itu bisa Nggak bisa. dibangun perumahan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus cek dulu kondisi tata ruangnya. RT RW namanya. RT Tata RW, ruang wilayah. tata ruang wilayah. Di situ kan kalau menunjukkan di mana memang diperbolehkan untuk perumahan, itu namanya di sistem PP1, PP2, PP3. Itu baru bisa dijadikan perumahan tersebut. PP1, PP2, PP3. Kalau PP1 itu seperti apa sih? Sama, hanya beda KDB-nya aja, sistem KDB itu? persentase. Oh, sistem KDB persentase. itu koefisien daerah bangunan. Jadi PP1 itu peruntukan perumahan padatan tinggi. Oh, berarti udah padat tuh. Ya, Mungkin di Jakarta, Depok gitu udah padat. Warnanya pun beda, kuning dia zonanya. Oh, zonanya kuning. Zonanya kuning. Kalau zona kuning itu pasti PP1 sampai PP3. PP3. Kalau PP2, kalau kita pakai PP2 apa PP1? Ini di sini PP1. Oh, PP1. PP1 dan PP2 kebetulan nempel. Tidak jadi persoalan karena memang sudah PP1 dan PP2 ini zonanya kuning. Gitu. Kan ada Nah, juga LB ya. LB Betul, berarti itu nggak bisa zonanya ya. hijau. Oh, hijau. Bahan basah itu hijau. Dan Jadi memang kita beli di situ nggak bisa dibangun juga Mas ya? nggak bisa, Nggak bisa karena ya. berkaitan dengan aturan yang tidak boleh dibangun untuk perumahan. Ya. Nah, di situ banyak legalitas yang harus kita selesaikan di awal sebelum kita akan melakukan akad KPR yaitu akad KPR, kredit. betul, Ya kan? iya. Di
Di situ ada izin lokasi, ada pertek TGT, ada yang namanya UKL-UPL, di mana UKL-UPL itu mengetahui tentang pengelolaan tentang kegiatan yang ada di lingkungan, dampaknya nanti. Oh, jadi dampak UKL dibuat UPL. perumahan ini, Betul. dampaknya lingkungan Jadi, seperti apa? tidak akan terjadi dampak yang penting sehingga harus diuji melalui UKL-UPL. Jadi Kalau UKL-UPL di dinas apa sih? lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ya, Oh, berarti di kita situ juga harus jangan lingkungan hidup ya. sampai, intinya jangan sampai adanya kegiatan kami, yaitu pembangunan rumah ini menjadi dampak di lingkungan hidup, khususnya di lingkungan sini. Ya, betul. Apakah di situ nantinya ada limbah ataupun pencemaran udara segala macam, nah maka di situ dianalislah lewat namanya UKL-UPL ini tadi, yang itu diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Ada lagi satu lagi namanya Amdalalin. Amdalalin itu apa? Ini analis dampak daripada lalu lintas di lingkungan. Lalu lintas. Sehingga kan ini kan mau menjadi hunian padat tinggi, sehingga otomatis untuk lalu lintas kalau satu rumah memiliki satu kendaraan, kali ada pesona ini tahu sendiri sekali bangun itu di atas ribuan. Iya, ribuan Berarti lah, ada 1000 unit Itu motor bahkan mobil yang ya kan, akan sehingga nanti bisa mengatur di mana supaya tidak terjadi angka kecelakaan tinggi, ya kan, keluar masuknya kendaraan penghuni ke jalan lintas kabupaten maupun provinsi. Oh, itu juga ditinjau berarti Iya, ya, itu seperti ditinjau. itu ya. Sehingga dihitung sama Dinas Perhubungan Amdalalin. Oh, Dinas Perhubungan tuh Betul. Amdalalin. Berarti tadi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Betul. terus ada lagi Ada lagi tanah makam. tanah makam. Nah, ini bener. Ini pertanyaan yang memang mungkin teman-teman yang tinggal di Pesona Kearifan 1, 2 sampai dengan sekarang juga mungkin belum tahu nih. Developer itu ada tanah makamnya nggak sih? Betul. Kayak Ada gitu. dong. Nah, Jadi tanah seperti apa? makam itu kita harus menyediakan di depan. Di depan, mana oke. sebelum terjadinya set plan disahkan. Ya kan? Jadi konsen kita ketika kita sudah membebaskan lahan, sudah memperoleh izin-izin yang tadi saya sebutkan, ada 4 poin tadi, maka kita harus menyerahkan cadangan tanah makam namanya. Namanya cadangan tanah makam. Sebenarnya bukan cadangan, tapi itu wajib bagi developer menyediakan tanah makam 2% dari pengajuan luas lokasi yang sudah dikuasai. Seandainya 20 hektar, ya, misalnya 20 kita hektar. 4000 meter persegi harus kita sediakan. Di mana lokasi tanah makam ini? Lokasi tanah makam ini sudah ada zonanya, di mana zonanya itu sudah ditunjuk oleh dinas terkait, dinas DPKPP, dinas Pertamanan, Pertanian dan Kawasan di Kabupaten Bogor. Oh, jadi kita dengan misalkan tadi 4000 meter, kita kita beliin tanahnya, apa dia yang cariin lokasinya? Kita Kita yang nyari tanahnya seluas 4000 meter. 4000 meter, lalu kita suratkan, dasar surat itu seandainya dari warga, kita suratkan, baru kita serahkan ke Pemda. Oh gitu. Nah, itu. Nah, berarti yang kayak kemarin nih, yang di PK7, kan ini beda-beda proyek nih. Kayak PK7 dari PK1 lah, PK1 sampai dengan PK9 saat ini. Nah, itu disatuin semuanya di situ, apakah itu terpisah-pisah? Misalkan PK7 di mana, PK8 di mana, itu seperti apa itu? Jadi kalau tanah makam ini sesuai dengan titik lokasi yang dimohon. Kita ini kan sudah mencapai 9 tahap. Betul. Berarti ada 9 titik lokasi untuk tanah makam. Karena setiap izin lokasi itu satu. Oh, satu izin lokasi satu lokasi satu titik untuk tanah makam tersebut gitu. Karena sesuai dengan perolehan pembebasan lahan yang kita mohon. Ini kan di PK9 ini ada totalnya 27 hektar. Iya, 27 Ya hektar. kan? Iya. Kita kuasai sekarang itu 30,5 hektar. Maka kita untuk menyediakan tanah makam kurang lebih sekitar hampir 6 ribuan. 6.000. Ya kan, 6 ribuan kurang. Nah, itu sudah kita
peroleh. Udah. Adanya di Desa Linggarmukti, Kecamatan Kelapa Nunggal. Oh, Karena memang itu Linggarmukti. di situ yang ditunjuk sama dinas. Oh, sama Maka kita dinas. belanja tanah di sana untuk cadangan tanah makam tersebut yang harus kita serahkan ke dinas. Itu yang PK7, PK8 juga sama di sana semua? Oh sama, jadi masih disatuin, sama. Jadi beda, kalau disatuin setiap ya. kecamatan itu ada zonanya masing-masing. Oh, Gitu. setiap kecamatan. Betul. Kayak misalkan Kelapa Nunggal PK1 sampai dengan PK berapa nih? 4 ya? Betul. 5 berarti zonanya di situ. Betul. Oh gitu. Apaan ini, Bro? Rokok. Nogok lu Sambil ya? ngerokok, sambil Nogok ngerokok. saya lu ya? Sambil ngerokok, sambil Oke. santai nih. Nah ini baru sampai ke tadi 3 tuh. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, terus sama Cadangan tanah makam. cadangan tanah makam tuh. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah ambil di PK 1 sampai dengan PK 8 itu ada tanah makamnya tuh. Nanti tinggal japri aja kira-kira PK 7 adanya di mana Ya, gitu ya. PK 8 adanya boleh. di mana tanah Ada. makamnya. Nanti tinggal komentar aja di sini. Dan di situ Itu harus di situ apa? Ini kan kayak daerah sini kan ada TPU juga tuh. Makam. Itu boleh nggak sih warga sini misalnya di sini ada TPU sebelum ke sana itu? kalau urusan begitu, seandainya kita ke TPU di lingkungan, bukan di TPU yang sudah kita sediakan, ya kan? Itu mah kembali lagi ke Desanya, pribadian masing-masing, ke desa, pribadiannya. tinggal permisi sama Desa sekitar sini RT, ya. RW, yang masa iya sih ada orang meninggal mau nguburin nggak boleh, masa ditolak. Jauh ya, Ya kan? benar, Kalaupun benar. ada aturan ya aturannya apa? Iya. Apakah harus setor KTP, identitas atau segala Identitas, macam iya, gitu. benar Itu mah ya. bisa dikoordinasikan kali. Bisa, Kalau siap, menurut siap. saya, tapi kalau nggak mau di TPU umum di masyarakat yang ada, ya sudah menggunakan TPU kita juga kan memang sudah kita Memang disiapkan sediakan. ya. Gitu. Setelah itu kita proses namanya pengesahan set plan. Set plan. Pengesahan set plan itu di mana set plan ini disahkan sesuai gambar yang kita desain, ya kan. Jadi ada berapa unit, ada Betul. berapa ini Set plan gitu. itu menjadi dasar kita untuk menerbitkan IMB atau PBG, sekarang. iya. Dulu IMB, sekarang PBG. Persetujuan bangunan gedung sekarang. Jadi Berarti sistem PBG itu setelah set plan disahkan, Betul, baru karena PBG. dasarnya itu, Oke. betul. Nah setelah PBG itu kan terbit, baru kita bisa proses yang namanya akad KPR. Oh, akad KPR. Gitu. Kalau akad KPR ini sekarang kita itu kalau legalitas belum lengkap, yang tadi saya sebutkan itu salah satunya belum ada, bank juga belum bisa mengangkatkan. Bener ya. Jadi kalau ciri-ciri developer yang bangunan udah jadi, cuma lama akad kreditnya, ya mungkin. Ditambah lagi dengan kalau penguasaan fisik kami ini induk di awal, sertifikat induk. Di awal ya. Ini kan seluas hampir 30,5 hektar. Maka kami prosesnya ke Kanwil, BPN Kanwil di Bandung. Oh harus ke pusat, Betul, Bandung. Karena lebih dari 5 hektar. Kalau di bawah 5 hektar berarti masih bisa Kantah Bogor, BPN. Bogor. Kalau kabupaten. lebih dari 5 hektar berarti harus ke Bandung tuh. Jadi sekaligus 35 hektar gitu ya. Betul. Berarti udah bisa akad kredit tuh? Sudah bisa. Sudah bisa akad Nah, kredit. ini sedang proses untuk pecahan sertifikat ini. Oh, tinggal pecah Kondisi doang. sekarang. Berarti kalau yang sudah di ACC sekarang ini udah bisa akad kredit nanti Bisa. kalau bangunan udah jadi ya? Tapi kita nunggu banyak dulu. Sehingga Banyak kita dulu. nanti bisa bikin Akad massal. akad massal Iya. seperti biasanya. Betul, Kita iya. jadwal akad massal ini bocoran nih, ya kan? Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan kita tanggal 28 Oktober 2023 nih akad massal. 28 Oktober 2023. Ya. Wih, kayaknya seneng banget tanggal 28 dah. Kemarin kan mudah-mudahan opening tanggal 28. Betul. Sekarang nanti akad massal Semoga 28 nggak ada lagi. halangan. Niatnya pengennya 1000 Mas kalau kita dari Ya, divisi target marketing. kita harus 1000. 1000 unit akad Karena massal bareng PK10 lagi. udah menunggu. Nah, Mas satu lagi. Kalau untuk yang ini kan gini. Banyak masyarakat nih, banyak teman-teman juga yang memang komen ke gua nih. Banjir nggak sih? Sedangkan dari banjir enggaknya berarti kan ada dinas yang ngecek nih kira-kira pembuangan airnya kemana. Ada nggak sih? Itu dinas apa itu Mas? Ada, itu di PUPR. PUPR. Ada PL banjirnya kita. PL banjir. PL banjir di mana di situ menata tata drainase, ya kan. Untuk saat ini kita aman kok, buktinya lolos berkas PL banjir kita. Gitu. Kalau memang di sini terindikasi tentang banjir ya. kan, ini bakal banjir tinggi di sini, maka kita katempilnya harus tinggi nguruknya ya. Ini kita memang katempil kemarin itu
kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter. Oh, dari di sini, tanah dasar dari ya. tanah dasarnya. Berarti misalkan pernah ada potensi banjir, misalkan segini, Betul. berarti kita harus lebih tinggi dari Betul, itu ya. iya. Cuma kalau untuk PK9 ini aman nggak sih, Mas? Insya Allah aman. Insya Allah aman ya, Karena kecuali ini tinggi. Tinggi ya. Konturnya Kecualinya, di sini tinggi. kecuali mungkin gini, Mas, hujannya 3 bulan nggak berhenti-berhenti. Nah, jadi Faktor gini, alam ya. Betul. Heeh. Kalau tata drainase kita ini boleh diuji, ya kan. Bukan paling bagus di antara teman-teman pengembang lain, tapi kalau bicara drainase, bicara saluran, kita alhamdulillah sudah sangat maksimal menyediakan bangunan untuk saluran. Terutama iya. kita menggunakan unit yang saluran lingkungan saja menggunakan yang 30 lebarnya. Iya. Ya kan? Untuk yang jalur utama kita menggunakan yang 60. 60 itu ya. box. Untuk pembuangan terakhir kita 50. 50-an ya. Iya. Oh, berarti emang drainase kita udah Betul. diteliti juga, udah dikaji Diteliti, juga ya. iya. Dan kita juga masih ada garansi lingkungan kan selama 3 tahun kan Betul, ya. Garansi Iya, lingkungan, garansi lingkungan. infrastruktur itu kita 3 tahun. 3 tahun. Garansi rumah itu 100 hari kerja 100 hari sejak kerja. ditandatanganinya Akad kredit atau BPJB, akad kredit di bank. di bank. Itu masih. Nah, itulah beberapa tadi ya persyaratan-persyaratan. Kalau memang dari salah satu persyaratan tadi dari kita memang belum memenuhi, itu nggak bisa akad kredit ya, Mas. Nggak bisa. Makanya kalau PK8 udah akad kredit berarti kan udah selesai dong. Betul. Nah, sama satu lagi nih. Udah nih akad kredit. Tanda tangan AJB. Itu sertifikatnya jadinya berapa lama sih biasanya, Mas? Kalau sertifikat itu sertifikat apa? Kalau Udah induk pecah. sudah jadi. Udah pecah nih, ya kan? udah akad kredit nih. Ya, akad. Udah akad kredit. Betul. Udah akad kredit sampai konsumen itu udah balik nama itu diserahkan ke BTN dong. Nah, itu berapa lama sih biasanya kalau Sejauh personal ini tuh? kita maksimal sampai dengan balik nama itu maksimal ya 3 bulan. 3 bulan 3 sebenarnya udah bulan. selesai. Rata-rata kita kemarin ada 1 bulan, ada 2 bulan selesai. Oh, Karena langsung. kan kita banyak ribuan bro, ya kan. Jadi nggak cuma 1 buku, ribuan buku, Banyak ya kan? banget ya. Maka awal prosesnya kan pecahan dulu. Pecahan dulu. Setelah betul. pecah selesai 1000 buku, baru kita proses balik nama, Balik nama. atau BN itu. Tapi rata-rata setahun 2 tahun selesai nggak kira-kira? Semuanya Untuk kira-kira. proses sertifikat Ya, sampai kelamaan dong, 1 tahun kelamaan. Berapa lama? Maksimal 3 bulan bro. Tuh. Maksimal 3 bulan. Iya. Kelamaan itu. Makanya kalau kita ngurusin gitu nggak mau Ya. ada PR ya, Mas ya. Iya. Jadi memang udah akad kredit segera proses ya, karena memang legalitasnya juga nggak ada. Terkecuali ada kendala mungkin salah dalam sertifikat, mungkin ada salah luasan tidak sesuai dengan yang ada di lokasi di lapangan, atau ada salah pengetikan nomor rumah ataupun blok. Itu kan harus kita revisi. Maka di situ jadi nambah waktu lagi kita. Nah, disitulah yang namanya mungkin ada keterlambatan. Tapi kan semuanya itu bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan ya. Pokoknya jangan takut lah tentang legalitas di pesanan Baripan. Mas, terakhir nih, bocoran nih. Dari tadi terakhir mulu. Terakhir ini mah terakhir bener. Nah, oke, lanjut. Terakhir dah serius. Ya kan? Pokoknya pantun terus, jangan di skip. Nah, terakhir ini Mas. Setelah PK9 nih, berarti Mas Leo kan udah merencanakan yang untuk tahap selanjutnya. Berarti legalitasnya udah berjalan dong? Sudah dong. Oh gitu. Yang PK10 nih ya. Ya, Kita PK10 kasih mungkin bocoran. PK11 atau 12 Betul. itu sebenarnya udah ada gambaran semua. 10, 11, 12. Itu 10 dulu ya. Ya, oke. 10 ini kita sudah mengantongi izin lokasi, 10 udah. Pertek TGT dari BPN, dan langkah selanjutnya kita sedang konsen dalam pembebasan lahan. Oh, karena izinnya memang sudah bisa Betul. buat perumahan, makanya baru pembebasan. Betul. Setelah pembebasan lahan, baru nanti kita akan beli yang namanya tadi cadangan tanah makam atau tanah makam. Ya kan 2% dari yang lokasi yang kita peroleh. 10, 11, 12, sudah ada 11 tuh. itu sama kondisinya. Posisinya kita sudah memperoleh izin lokasi. Sedang berjalan juga. Ini sedang Mantap, sama-sama konsen dalam pembebasan lahan. Lahan ya. Makanya jangan takut deh. Jadi teman-teman kalau deh. marketing kan startnya nanti. Kalau udah Ya kan, beres nunggu baru kita dulu nih, legal dulu, betul. gitu. Jadi memang legalitas ini Kalau pertama nih ya. Betul, bidang legalitas ini di depan. Iya, harus benar. selesai. Jadi PK9 habis, udah ada lokasi baru lagi nih. Iya kan? Makanya emang Pesona Kodipan itu sebulan 2 bulan udah bisa akad kredit karena legalitasnya itu memang Betul. sudah diselesaikan dari awal. Sebelum dijual,
sebelum kita mengadakan booking gitu kan, penjualan, legalitas itu berarti 3 bulan sebelumnya itu udah Oh iya, bekerja ya. divisi legalitas itu dia nyuri setar di awal. Nyuri setar di awal karena divisi legalitas ini kan penentu di mana di divisi teknik khususnya teman-teman. Ini kan nunggu informasi dari divisi legal selesai atau belum, karena teknik tidak akan bisa eksekusi lahan kalau belum ada informasi penyelesaian tentang legalitas. Legalitas gitu. ya, berarti makanya penting banget Iya, legalitas di awal terutama nih. di pembebasan lahan nih, ya kan? Pembebasan lahan, dari legalitas selesai pembebasan lahan. Makanya Mas Leo nih nggak berhenti-berhenti kerjaannya nih. Dari tahun berapa sih Mas di Pesona Koripan? 2014. 2014 sampai sekarang. 2004. Berarti dari awal-awal ya. Ya, kita Berarti udah kan- 10.000 unit ini Mas Leo kemarin yang Alhamdulillah, berjalan ya. alhamdulillah. Makanya kita juga Bukan dengan saya, ada banyak teman-teman ya yang timnya membantu. lah, ini kan ketuanya nih. Ini ketuanya nih. Alhamdulillah Mas, karena dari pengalaman dari PK1, PK2 sampai dengan sekarang, makanya ya bukan hal baru lagi ya Mas Leo. Jadi tahu step-stepnya, tahap-tahapnya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran ya udahlah, jangan sungkan-sungkan lah untuk kalau bisa kita kan- punya rumah di Pesona kita Koripan ini- ya. Itu aja kali ya Mas, Siap. kita udah panjang lebar dari Oke. awal sampai dengan sertifikat udah kita kupas tuntas semuanya sama Mas Leo. Siap. Terima kasih Oke. Mas Leo atas Sama-sama, waktunya, walaupun Mas Dedi. sudah hampir malam nih udah kelihatan, nggak tahu udah muka gua. Sama-sama. Pokoknya mudah-mudahan informasi yang gue berikan, yang Mas Leo berikan bisa bermanfaat buat Amin. teman-teman. Amin. Salam dari gua Dedi Bedol. Salam dari saya, Leo Leo Hanafi. Hanafi, salam dari Pesona Koripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi saat survei, jangan lupa passwordnya bertemu dengan Dedi Bedol. Subscribe Oke teman-teman, Bedol. ditunggu di episode selanjutnya. Sip. Oke.